Kita ketemu lagi di dalam tutorial tentang spreadsheet. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian. Menggunakan spreadsheet. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengingatkan lagi tentang peristiwa keuangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Jadi peristiwa keuangan itu terbagi menjadi dua bagian atau dua hal. Yang pertama yang disebut transaksi, dan yang kedua yang disebut dengan kejadian. Nah, yang biasa kita lakukan untuk jurnal umum itu adalah transaksi. Nah, transaksi itu apa? Transaksi itu merupakan peristiwa keuangan yang akan mengakibatkan perubahan atau bertambahnya atau berkurangnya harta, utang, dan modal yang terjadi berkait dengan pihak eksternal. Jadi ini kaitannya dengan pihak eksternal, pihak luar. Nah, kemudian yang kedua adalah kejadian. Kejadian itu merupakan peristiwa keuangan dalam suatu perusahaan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya harta, utang, dan modal yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri secara internal. Nah, apa contohnya? Kalau transaksi contohnya ya kita membeli barang kepada pihak luar, menserviskan barang ke pihak luar, kemudian membayar gaji, membayar iklan, dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan pihak luar. Kemudian kalau yang kejadian itu merupakan peristiwa keuangan yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya penyusutan aktiva tetap. Nah, itu di dalam perusahaan itu. Kemudian ada lagi pemakaian perlengkapan kantor, perlengkapan toko. Itu terjadi di perusahaan itu sendiri. Kemudian ada lagi servis atau perbaikan yang dilakukan oleh pihak internal atau teknisi yang dimiliki perusahaan. Nah, itu intinya. Jadi transaksi, peristiwa keuangan itu ada dua macam, ada transaksi dan kejadian. Yang intinya kalau transaksi itu kaitannya dengan pihak luar perusahaan, kalau kejadian itu kaitannya dengan pihak internal, ya, intinya begitu. Nah, kalau yang sudah kita lakukan kemarin itu adalah kita membuat jurnal umum. Jurnal umum itu semua berkaitan dengan pihak luar, tetapi yang pihak internal sendiri belum kita catat. Ya, yang sudah kita catat hanya transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa keuangan yang melibatkan pihak luar. Nah, sedangkan untuk ada pemakaian perlengkapan, ada asuransi yang sudah lewat waktu, kemudian ada penyusutan, ada penghasilan yang belum menjadi hak tapi sudah kita terima dan sebagainya. Itu belum kita catat. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pencatatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau ada neraca saldo itu saldonya masih hanya berdasarkan transaksi saja. Nah, belum yang kejadian belum dicatat. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan laporan keuangan itu harus memberikan data yang sebenarnya, yang betul-betul terjadi di perusahaan itu, baik secara internal maupun eksternal. Nah, oleh karena itu kita perlu mencatat atau membukukan peristiwa keuangan yang terjadi di dalam internal perusahaan itu sendiri, ya. Nah, mencatat, kalau transaksi itu dicatat dalam jurnal umum, kalau kejadian itu atau internal itu dicatat dalam jurnal, namanya jurnal penyesuaian. Nah, seperti apa jurnal penyesuaian? Mari kita lihat bersama-sama. Jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun yang menunjukkan
agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa neraca saldo yang ada yang kita buat kemarin belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya karena ada peristiwa keuangan yang internal yang belum kita catat. Nah, sebelum menyusun laporan keuangan ya harus kita sesuaikan dulu supaya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, itulah jurnal penyesuaian. Nah, kemudian tujuan dari jurnal penyesuaian adalah agar pada akhir periode akun real atau rekening-rekening real, yaitu harta, kewajiban, dan modal, itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dan supaya akun-akun nominal itu akun pendapatan dan beban itu diakui dalam satu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Diakui itu ya yang sudah jatahnya ya harus dicatat walaupun belum diterima, atau diakui bahwa itu belum menjadi haknya tetapi sudah terlanjur kita catat. Berarti itu harus disesuaikan, harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum kita menyusun laporan keuangan. Itu tujuan pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, sedangkan fungsi dari jurnal penyesuaian ada dua hal. Seperti yang kita baca tadi di tujuan. Yang pertama, menentukan saldo akun buku besar. Jadi menentukan saldo akun buku besar pada akhir transaksi yang ada sehingga setiap transaksi sesuai atau real atau nyata. Terutama menentukan harta, kewajiban, dan modal yang harus disertakan dalam jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, menentukan jumlah hitungan setiap perkiraan yang sifatnya nominal. Jumlah, kalau tadi adalah saldo yang sebenarnya, kalau ini jumlah nominalnya, jumlah hitungan dari perkiraan nominal, yaitu pendapatan dan beban sesuai dengan kenyataan transaksi yang terjadi. Jadi sekali lagi, fungsi jurnal ada dua hal. Satu, saldo rekening real untuk menentukan saldo rekening real, harta utang dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, menentukan jumlah hitungan dari rekening nominal ya, sesuai dengan kenyataan transaksi dengan pihak luar tadi itu. Oke, itu fungsi jurnal. Oke, kita lanjut. Nah, lalu transaksi apa saja yang biasanya di akhir periode itu memerlukan penyesuaian atau dilakukan jurnal penyesuaian? Yang pertama, penyusutan aktiva tetap. Ya, nanti akan menimbulkan namanya akumulasi penyusutan aktiva tetap. Tentu ini sudah diajarkan bagaimana menyusutkan aktiva tetap. Aktiva tetap yang setiap tahun masa pakai itu tentu akan berkurang, ya, dan berkurang itu namanya susut. Nah, itu dikumpulkan ke dalam satu rekening namanya akumulasi penyusutan. Yang nanti pada saatnya akumulasi itu akan dikumpulkan kemudian akan digunakan untuk membeli aktiva tetap yang baru. Sehingga jangan sampai pada waktu periodenya habis, masa pakainya habis, kita nggak punya harta tetap lagi atau aktiva tetap lagi. Jadi satu itu ada biaya penyusutan aktiva tetap. Yang kedua, ada biaya beban dibayar di muka. Ya. Nah, apa contohnya beban dibayar di muka itu? Misalnya iklan atau advertensi. Nah, itu biasanya kita bayarnya di depan, tetapi misalnya untuk 5 tahun. Nah, kita baru 1 tahun berjalan, berarti yang 1 tahun itu sudah merupakan beban. Beban yang dibayar di muka itu bisa dikelompokkan juga menjadi semacam piutang, ya. Kita belum pakai tetapi sudah bayar, jadi itu piutang. Kita masih punya hak untuk menggunakan. Yang ketiga ada pemakaian perlengkapan. Nah, pemakaian perlengkapan karena apa? Karena misalnya kita menggunakan kertas, menggunakan tinta, menggunakan alat-alat tulis. Nah, kita memakai itu biasanya tidak langsung dibukukan karena mungkin jumlahnya kecil dan sebagainya. Tetapi di akhir periode mungkin jumlahnya dengan yang awal atau di transaksi nggak sesuai.
tercatat banyak, tetapi ternyata setelah dihitung-hitung kok cuma sedikit. Nah, ini berarti harus sesuaikan. Yang mana yang dipakai? Yang persediaan yang setelah dihitung akhir. Yang akhir periode itu yang dipakai, berarti harus sesuaikan. Yang keempat, pendapatan dibayar di muka. Pendapatan dibayar di muka itu merupakan pendapatan yang sudah kita terima uangnya, tetapi sebenarnya belum menjadi hak kita. Nah, di akhir periode ini harus dihitung. Yang belum menjadi hak kita ya jangan dimasukkan di situ, jangan dihitung sebagai pendapatan. Ya, itu masih akan datang. Berarti ini harus disesuaikan. Ya. Berikutnya adalah biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus bayar ini merupakan beban-beban yang kita sudah pakai tetapi kita belum bayar. Nah, contohnya apa? Listrik. Biaya listrik. Biaya listrik itu bayarnya tidak tanggal 31 akhir bulan, tetapi biasanya di awal bulan, entah tanggal 5, entah tanggal 10, yang biasanya itu paling lambat tanggal 20 misalnya. Nah, padahal di akhir periode kita harus mencatat berapa listriknya. Nah, ini berarti harus hitung bagaimana itu perkiraan. Atau mungkin iklan juga bisa. Ya, banyak hal, biaya-biaya yang masih harus dibayar. Jadi sudah kita sudah menggunakan tetapi belum dibayar. Nah, kemudian yang berikutnya pendapatan yang akan diterima. Nah, ini ya kita ambil contoh misalnya ada jasa kita sudah servis misalnya, kita sudah menservis, sudah selesai, kita serahkan, tapi orangnya belum bayar. Nah, berarti itu akan dihitung sebagai pendapatan yang akan diterima. Walaupun uangnya belum diterima, tetapi pendapatan itu harus sudah dihitung di akhir periode untuk membuat laporan keuangan. Yang selanjutnya, kerugian piutang. Kerugian piutang itu apa? Kerugian piutang itu piutang-piutang yang ya mungkin orang itu tidak akan menagih, sudah ditagih beberapa kali, nggak nyaur-nyaur, nggak tidak melunasi. Nah, kemudian kita harus mengalokasikan, kita harus menghitung di akhir periode itu kira-kira berapa toh piutang yang tidak akan bisa ditagih. Kita melihat, perusahaannya sudah bangkrut, bagaimana dia akan melunasi hutang. Nah, oleh karena itu di akhir periode kita harus memperhitungkan itu. Berapa piutang-piutang yang kemungkinan tidak bisa ditagih. Nah, itu masuk dalam akun kerugian piutang. Kemudian yang terakhir persediaan barang dagangan. Nah, ini biasanya di perusahaan dagang ya, perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang itu dia menjual barang. Nah, kalau dihitung apalagi kalau menggunakan model fisik ya, model fisik itu jual ya jual, beli masukkan gitu. Nah, kadang-kadang apa yang tercatat dalam buku besar tidak sama dengan barang yang ada di gudang. Nah, oleh karena itu yang kita gunakan yang mana? Nah, yang betul-betul ada di akhir periode itu. Nah, nggak sama. Ya, yang berarti yang kita pakai yang ada itu berarti harus disesuaikan. Harus yang dianggap benar adalah yang di akhir periode itu. Nah, ini adalah transaksi-transaksi atau rekening yang biasanya memerlukan jurnal penyesuaian. Oke, nah mari kita aplikasikan ke dalam pembukuan ya, tetapi menggunakan spreadsheet. Kita akan coba melakukan pembukuan jurnal penyesuaian tadi menggunakan spreadsheet. Kita lihat kasus yang ada di penjahit rapih. Oke, kita lihat pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Juli penjahit rapih sudah mencatat transaksinya semuanya dan sudah diposting ke dalam buku besar. Nah, setelah diposting, jurnal dan neraca saldo awal itu digabungkan, tersajilah neraca saldo sebelum penyesuaian. Kenapa sebelum penyesuaian? Karena yang dicatat dalam neraca saldo ini baru gabungan antara neraca saldo awal dengan transaksi yang kaitannya dengan pihak luar. Belum kita catat yang peristiwa keuangan yang merupakan kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Tuh.
Nah, kita lihat saldonya. Ini neraca saldo yang disajikan oleh penjahit rapi seperti ini. Nah, seperti ini. Akun-akunnya ya masih digunakan akun yang sama seperti yang pernah kita bicarakan. Ini neraca saldonya. Nah, kemudian ternyata di akhir periode itu ada beberapa informasi dari perusahaan itu yang belum atau tidak bisa dicatat dalam transaksi. Ini yang namanya kejadian internal ya. Yang pertama, ada upah jahit yang seharusnya menjadi hak perusahaan tapi belum dibayarkan sejumlah sekian. Ingat, ini berarti ikut kelompok apa tadi? Penghasilan yang masih akan diterima. Nah, ini berarti harus sesuaikan ya. Ini sudah menjadi hak tetapi belum kita catat. Berarti harus dicatat dalam buku jurnal penyesuaian. Kemudian ada sewa kios selama bulan Juli. Ini berarti kemungkinan kita lihat di sini sewa kios itu kaitannya sewa dibayar di muka. Dulu bayarnya 1,5 ya, 1,5. Nah, ternyata bulan Juli sudah kita pakai 500. Nah, berarti kan saldo ini salah. Saldo 1,5 juta ini salah. Nah, berarti nanti ini harus disesuaikan. Oke, kemudian ada perlengkapan jahit yang tersisa. Kita lihat catatannya. Perlengkapan jahit itu ada 108 perlengkapan jahit dan perlengkapan rupa-rupa. Nah, ini perlengkapan jahit dan ini jumlahnya sekian. Ini ada 8 sekian, ada 80. Nah, di akhir periode ternyata yang satu tinggal 257, yang satu masih 161. Yang dipakai yang mana? Nah, ini berarti harus disesuaikan. Oke, nanti akan kita bicarakan bersama-sama. Oke, nah berdasarkan informasi ini kita diminta untuk memasukkan ke dalam jurnal informasi akhir, kita masukkan dalam jurnal penyesuaian. Bagaimana caranya? Mari kita siapkan. Saya akan buka Excel-nya menggunakan spreadsheet. Oke, kita lihat dulu referensinya, akunnya masih sama akun. Kita menggunakan akun ini sudah kita siapkan. Ya, jurnalnya juga sudah, kemarin sudah ini jurnal. Buku besarnya sudah kita posting, ya, sudah kita posting. Ini satu-satu. Nah, didapatkanlah neraca saldo. Ya, neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, mari kita lakukan penyesuaian. Kita siapkan dulu kolom-kolomnya. Dan kolom-kolomnya seperti ini, sama dengan jurnal biasa. Oke, ini. Oke, ini kita lihat transaksi atau kejadian yang pertama. Upah jahit yang seharusnya sudah diterima perusahaan tapi belum terbayarkan sekian. Seperti hal yang sebelum jurnal yang lain, kita harus menganalisa dulu ya, dari informasi ini ya, rekening apa yang terkait. Ada upah jahit, itu berarti penghasilan. Kita lihat di sini pendapatan jahit ya, ada pendapatan jahit belum dibayarkan, berarti merupakan piutang ya, berarti piutang. Nah, dua rekening itu. Kemudian yang terkait dengan rekening apa? Nah, kita lihat rekening yang terkait. Nah, di sini ada piutang dagang. Karena perusahaan jasanya penjahit rapi, nah, ada piutang dagang. Nah, piutang dagang itu merupakan penghasilan yang dari itu yang masih harus dipakai, yang akan diterima ya. Jadi kita kategorikan sebagai piutang dagang. Piutang dagang berarti nomornya adalah atau kodenya adalah 112. Kemudian
yang satu kita mengakui itu sebagai pendapatan jahit. Berarti rekening yang terkait adalah 112 dan 411. Hartanya piutangnya bertambah, pendapatannya bertambah. Pendapatan itu selalu kredit karena menambah modal, taruh di kredit. Piutang dagang itu selalu debit karena dia merupakan harta. Berarti debitnya 112, kita tulis di sini 112 gitu ya. Terus ini 411. Oke. Nah, formulanya di sini apa? Kita tetap mengambil dari akun yang ada. Kita tulis VLOOKUP ya, berdasarkan ini, ambil dari tabel akun, kolom 2. Kolom 2 itu namanya, kita lihat, enter. Sorry. Nah, piutang dagang. Ya. Kemudian ini tinggal ngopi saja. Nah, pendapatan jahit. Sudah itu ya. Pendapatan jahit. Bentar, ini bordernya dipasang dulu. Oke, nah supaya ini menunjukkan saldonya, ini menunjukkan rekening yang dikredit, kita inden aja. 1, 2, nah sudah kelihatan. Oke, nah keterangannya apa? Kita tulis keterangannya. Pendapatan jahit yang masih harus diterima. Oke. Nah, satu kejadian, ya, satu peristiwa keuangan, ya sudah, satu informasi akhir sudah kita catatkan dulu. Angkanya berapa? Ya, dan kita tuliskan seperti yang tadi yang sudah kita ini kan. Angkanya adalah ya 948.000. 948.000. Oke. Ini tinggal seperti kemarin, sama dengan taruh sini saja, enter. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian kita yang kedua, sewa kios selama bulan Juli 500.000. Berarti kita mengakui adanya beban yang harus kita catat. Bebannya bertambah. Ada beban bertambah. Beban sewa ya. Kita lihat beban sewanya ada di nomor 521. Kemudian kaitannya dengan sewa dibayar di muka 113. Berarti sewa dibayar di muka ini berkurang ya. Biaya sewanya bertambah. Biaya sewa bertambah itu berarti di debit karena dia akan mengurangi modal yang selalu ada di kredit. Oke, kita masukkan ke dalam jurnalnya. Lihat, ini tadi untuk biaya sewanya 521. Kemudian untuk sewa dibayar di muka 113. Ya, tinggal copy saja ini. Copy, taruh sini, paste. Sudah. Nah, keterangannya apa? Keterangannya kita beri sewa kios untuk bulan Juli. Jadi ini yang dicatat hanya bulan Juli saja. Oke, itu angkanya berapa? 500.000. Nah, ini tinggal saja sama dengan 500.000. Oke, begitu. Lanjut di informasi yang berikutnya. Perlengkapan jahit dan perlengkapan rupa-rupa yang masih tersisa adalah sekian. Ada 2 rekening perlengkapan jahit ya, dan ada perlengkapan rupa-rupa, 2 rekening. Ini berarti mencatat adanya
2 rekening itu yang sudah terpakai. Tadinya punya berapa? Perlengkapan jahit itu tadinya ada 846. Ini ada sekian. Nah sekarang tinggal 257. Yang lain kemana? Sudah dipakai. Sudah merupakan beban. Beban perlengkapan. Berarti muncul satu rekening beban perlengkapan. Nah, kemudian satu lagi perlengkapan rupa-rupanya tadinya 180. Ini 180. Sekarang tinggal 161. Yang lain kemana? Sudah dipakai. Muncul lagi beban. Cuma bebannya beda. Kita lihat di rekeningnya. Ada beban, pemakaian perlengkapan jahit. Ini sama dengan beban 351 dan pemakaian perlengkapan rupa-rupa. Jadi disendirikan. Bebannya bertambah, didebet ya, mengurangi modal. Kemudian perlengkapannya berkurang. Ini harta berkurang harus di kredit. Oke, kita masukkan ke dalam buku jurnalnya. Oke, yang didebet tadi adalah beban perlengkapan 531. Kemudian 541. Nah, itu untuk beban perlengkapan dan dua-duanya. Kemudian perlengkapannya itu ada di 114 dan 115. Nah, oke, kita copy aja ini. Copy. Ini debitnya aja yang saya copy supaya debitnya. Nah, oke, kreditnya juga saya copy. Nah, yang kredit saya copy, paste. Oke, seperti ini. Oke. Oke, ini. Nah, angkanya bagaimana? Angkanya kita nggak usah nulis. Ya, tadi kita melihat bahwa dulu punya berapa, sekarang berapa. Nah, supaya tidak salah, saya tinggal menunjuk saja. Kan angka yang sebelumnya ini, yang di neraca awal, perlengkapannya ada di sini ya, di neraca saldo kan. Jadi kita ngambilnya dari neraca saldo. Sama dengan ya, kita klik neraca saldonya. Oke, ini ya neraca saldo, perlengkapan jahit ini, dikurangi, ketik aja minus berapa tadi pengurangannya, berapa tadi, masih berapa tadi ya, masih 257 ribu. Kita lihat di atas ini enter aja, langsung masuk sudah. Kalau kita dilihat di sini, ini menunjukkan formula, tidak kita ngitung sendiri, tidak ngitung sendiri ya. Oke, angkanya ini. Kemudian rupa-rupa bagaimana? Sama, kita ketik sama dengan, taruh di neraca saldo, ambil di perlengkapan rupa-rupa, dikurangi tadi masih 161. Kita enter, sudah masuk 19.000, berarti yang dipakai hanya 19.000. Terus ini bagaimana? Supaya nggak salah ya ini aja, sama dengan ini sini, sama dengan kita ambil yang ini 19, selesai ya. Oke, seperti itu. Nah, keterangannya bagaimana? Keterangannya ya akan menjelaskan tentang pemakaian itu, pemakaian perlengkapan aja. Pemakaian perlengkapan jahit dan rupa-rupa. Nah, wah ini kok enggak ini kok nabrak sini ya. Nah, supaya enggak nabrak kita wrap tag aja. Ini ada wrap tag di atas sini, kita lihat wrap tag. Kita klik aja, klik. Nah, terus ini kita lebarkan, tarik saja, tarik Mang. Nah, selesai. Udah. Oke, mudah ya.
mudah pokoknya. Nah, yang penting kita paham tentang apa itu kemarin itu analisa transaksi atau kejadian. Oke, ini di transaksi. Kemudian transaksi berikutnya kita lihat, ini sudah penyusutan peralatan jahit dan peralatan rupa-rupa sebesar ini, sebesar 280 dan sebesar 50.000, sama dengan yang tadi. Kita lihat penyusutan itu ada di mana. Ini berarti beban penyusutan kita harus mengalokasinya, dan yang beban penyusutan, ya, beban itu di debit ya. Kita lihat cari beban penyusutan ada enggak? Beban penyusutan ODA ya. Ini ada 2 penyusutan. Ini ingat, di penyusutan rekening yang terkait dengan penyusutan apa? Biaya itu kita tidak mengeluarkan uang, tetapi tetap tersimpan dalam perusahaan. Nah, itu kita tampung dalam satu rekening, namanya akumulasi, yang nanti pada saat peralatan itu habis masa pakai, kita sudah punya dana cadangan untuk membeli peralatan. Nah, berarti kita cari kredit, kita cari yang terkait. Ini ada akumulasi peralatan jahit, akumulasi penyusutan ini ya, akumulasi penyusutan peralatan jahit, akumulasi peralatan rupa-rupa. Ya, sorry, ini akumulasi peralatan jahit dan ini. Nah, berarti rekening yang terkait itu akumulasinya akuntannya bertambah, tetapi ingat ini ada di kredit karena nanti akan mengurangi peralatannya. Nah, seperti zaman dulu sudah pernah jelaskan. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam jurnalnya. Tadi angkanya ini ya. Oke. Nah, kaitannya yang pertama yang beban bertambah. Beban bertambah punyanya penyusutan tadi 571 dan 572 bebannya ini. Sedangkan akumulasinya tadi ada di 132, ini yang jahit, 134, ini yang rupa-rupa. Oke, kita copy saja. Ini kebetulan sama ya. Ini 4, ini 4 juga. Kita copy saja. Saya mau ngopi ngebar satu-satu juga boleh, tapi ini kebetulan sama, saya pakai yang langsung 4 saja. Paste. Udah jadi. Angkanya berapa? Ya kebetulan ini nggak ada persentasenya, jadi kita yang masukin aja. Ini 280, yang 150.000. Sama, ini tinggal sama dengan, supaya tidak mengurangi kesalahan ketik ya. Taruh sini, selesai. Keterangannya apa? Nah, pencatatan. Nah, pencatatan penyusutan peralatan jahit dan peralatan rupa-rupa. Kalau ada presentasinya tulis berapa persen dan berapa persen ya. Oke, supaya ini cukup, sekali lagi kita ketik urep tag nih. Nah, kita lebarkan. Set. Nah, udah keluar. Oke, sudah kita catat ada 4 ya. Lagi tinggal masih ada satu lagi jurnalnya. Nah, ini ada keterangan rekening koran dari bank menunjukkan bahwa biaya bunga yang diperhitungkan adalah sebesar 100.000. Biaya bunga itu dikenakan kepada kita karena kita menyimpan uang di bank. Nah, jadi menyimpan uang di bank itu ada 2 kemungkinan. Kita kena biaya administrasi dan kita kena satu lagi, kena kita mendapatkan hak kita sebagai pendapatan bunga. Nah, tapi ini biaya bunga, berarti ini biaya administrasi bank ya, administrasi bank. Berarti bebannya bertambah ya, bebannya bertambah. Kemudian karena ini belum dibayar berarti hutang. Kita lihat rekeningnya apa. Ada biaya bunga, ada hutang bunga. Nah, bukan hutang bank loh ya, beda.
Utang bank itu utang jumlah besar ya. Kalau utang bunga itu hanya utang karena bunga atau administrasi bank yang belum kita bayar saja. Rekeningnya 573 dan 213. Oke. Yang kita tulis adalah bebannya dulu, yaitu 573 dan 213. Oke, nah kita copy saja dari atas yang sama dengan itu. Mau dari mana boleh, mau di atas boleh. Nah, sudah selesai. Angkanya berapa? 100.000. Oke, dengan 100.000 sudah selesai. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, sama. Nah, kalau diketik ulang tadi mungkin bisa nggak sama, harusnya 110.000 tapi kita tulis 10.000 dan sebagainya. Nah, ini pasti sama. Oke, selesailah sudah kita membuat jurnal penyesuaian ya. Kita lihat di transaksinya sudah tidak ada. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Setelah jurnal penyesuaian ini dibuat, kita akan membuat laporan keuangan. Nah, membuat laporan keuangan supaya mudah dalam membuat laporan keuangan, kita buat jurnal, kita buat neraca lajur. Nah, ini neraca lajurnya. Ingat, neraca lajur itu hanya alat bantu loh ya. Neraca lajur itu alat bantu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Oke, kembali ke. Nah, data-data ini nanti semua ngambilnya, misalnya neraca saldo, kita nggak ngetik lagi. Neraca saldo ngambilnya ya dari saldo ini, ya, neraca saldo yang ada di sini, saldo sebelum penyesuaian, ya. Kemudian penyesuaian kita ngambil dari jurnal penyesuaian dan seterusnya. Nah, berarti neraca saldo ini ya, kita buat tabelnya, tabel bantunya, supaya nanti bisa dimasukkan dalam neraca lajur tanpa harus ngetik satu-satu. Nah, kita buat tabel bantunya ya. Nih. Nah, kemudian untuk neraca lajur juga begitu. Tetapi form ini bisa nggak untuk tabel bantu? Akan sulit ya. Ini ada tanggal di sini, nama akun dan sebagainya, sulit. Nah, supaya mempermudah ya, ini kan nanti kaitannya dengan neraca saldo. Nah, supaya mudah, ini dibuatkan. Ya, saya sudah siapkan di sebelah kanannya ini. Ya, ini rekening yang terkait. Nah, rekening yang terkait yang berubah ya, rekening yang berubah akibat adanya jurnal penyesuaian. Jadi angka-angka di jurnal penyesuaian ini nanti ya, kita masukkan di sini. Kita masukkan di ini. Saya tulis sebentar ya. Oke, rekening yang terkait dengan adanya jurnal penyesuaian. Oke, ini. Nah, kita buat seperti ini nanti untuk untuk dipakai tabel bantu bisa. Kodenya sudah jelas, ada kode, nama akun, debit kredit ya. Ini sudah jelas ya. Oke, seperti itu. Nah, kita masukkan dulu bagaimana cara memasukkannya. Oke. Kayak posting persis. Nah, ini sudah kita copy ya. Ini sudah kita ngambilnya dari saja, kita ngambilnya dari ini aja, di copy. Jadi caranya ini kita copy aja dari sini. Dari referensi ya. Ini kita copy penuh aja. Kita copy ya. Terus pastekan di sini. Pastekan sini. Kita coba ya. Ini saya hapus dulu supaya Anda semua bisa mempraktekannya nanti.
Oke, ambil referensi, ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan di adjustment di sini, masukkan di sini, Ctrl V, paste. Dah. Boleh juga hanya kodenya saja boleh. Tapi kalau hanya kodenya saja berarti nanti ini harus menggunakan VLOOKUP supaya sama namanya. Sudah? Oke, kita mulai. Dari jurnal yang pertama, piutang dagang dan pendapatan jahit 112. Dari 112-nya ini di debit. Nah, bagaimana caranya? Caranya begini. Ini kita piutang dagang ini 112. Ini ya. Taruh sini. Saya tulis sama dengan, kemudian tarik kursornya taruh sini. Enter saja. Sudah masuk. Sudah masuk. Kreditnya apa? Kreditnya 411. Kita turunkan di 411. Kredit di sini. Kecilkan dikit. Oke, kredit ini kredit 411. Nah, ini sama dengan kita taruh di sini tadi. Sudah. Debit, kredit sama ya. Kemudian berikutnya biaya sewa. Biaya sewa itu ada di ini 521. Ya, debit. Kita taruh sini sama dengan ini 500. Kreditnya sewa dibayar di muka 113. Kredit sini sama dengan 113. Sorry. Salah. Yang di sini maksudnya. Enter. Oke. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kok enggak ini aja? Kok enggak langsung saja yang debit semua, kredit semua? Ingat, ini hampir sama dengan posting. Posting itu ya per transaksi. Tidak debit dulu, kredit dulu, tidak. Atau mungkin kodenya dulu, enggak. Tetap satu-satu supaya apa? Tidak ada yang terlewatkan. Ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya 531, pemakaian perlengkapan jahit 531. Ini debit. Sama dengan taruh di 531 ini. Enter. Kemudian berikutnya 541. Oh, ada di bawahnya. Sama dengan taruh sini. Oke, kreditnya apa? Perlengkapan jahit ada di 114. Naik lagi 114 kredit. Sama dengan ini. Kemudian perlengkapan rupa-rupa ini. Oke. Kemudian berikutnya berikutnya penyusutan peralatan jahit 571. Penyusutan peralatan jahit ini 571 di debit. Jadi jangan salah ya. Nah, jangan salah. Debit ya debit, kredit ya kredit seperti biasanya. Ini sama dengan selesai. Kreditnya apa? Kreditnya akumulasi, ada di atas. Akumulasi. Ini kredit. Ambilnya yang kredit. Kemudian di bawahnya akumulasi. Selesai. Kurang satu, biaya bunga. Biaya bunga 573. 57. Debitnya 573. Nah, kemudian kreditnya itu hutang bunga. Ada di atas hutang bunga ada di sini. Kredit, jangan salah masuk debit loh ya, nanti jadi tidak seimbang. Kredit. Enter. Oke, selesai ya. Kita cek jumlahnya. Coba ini 24 sekian, kita lihat jumlahnya. Ini di jumlah. Bentar. Kita ketik jumlah. Kenapa jumlah harus dihitung? Karena ya supaya untuk aja ngecek saja. Jumlahnya kita tulis sum ya, pakai sum. Tetap dari paling atas walaupun kosong ya, tetap harus sampai paling bawah. Kurung tutup. Enter. Oke, kita lihat. Sama. Ini kita copy. Kanannya nggak usah ngetik sum lagi.
tarik saja ya, tarik tarik kanan, tek. Jumlah sama nggak jumlahnya, kita lihat sama nggak? Sama. Nah, kalau sudah sama berarti jurnal kita sudah posting kita sudah betul. Posting kita sudah betul. Nah, kalau sudah betul begini, nah baru nanti kita masukkan ke neraca lajurnya. Jadi ini caranya dalam spreadsheet. Nah, titik ini. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya apa? Yang kita pakai sebagai tabel bantu adalah ini. Ini yang kita pakai sebagai tabel bantu. Nggak usah pakai paling bawah ya, nggak boleh. Ya hanya datanya saja. Nah, oke. Seperti biasanya kita beri nama tabel bantu, formula, name manager, kemudian kita beri nama JP. Boleh kita ketik JP, boleh JP ya. Oke. Kita lihat ini JP. Nah, kita ketik JP sudah. Oke, kalau sudah, ini sudah jadi tabel bantu. Lagi tadi yang di neraca saldo kita juga beri nama NS gitu aja ya, NS ya, NS. Nah, name manager kita new, kita beri nama NS. Panjang neraca saldo. Oke. Oke. Nah, dua-duanya sudah ada ya. Ini jurnal penyesuaiannya menggunakan spreadsheet seperti ini ya. Seperti ini jurnal penyesuaiannya, kemudian ini rekening yang terkait yang akan kita masukkan ke ke neraca lajur ini. Oke. Kita cobakan ya, kita cobakan. Buka di neraca lajurnya. Nah, di neraca saldo yang kita masukkan di sini, neraca saldo kita ambil hanya khusus dari neraca saldo saja. Caranya bagaimana? Kita ambil dari neraca saldonya tadi saja. Ini neraca saldo ya. Ini kita copy saja. Kita copy ya, copy. Ya, kemudian neraca lajurnya taruh sini, paste. Ya. Nah, ini apa? Ini formula. Kita tuliskan formulanya VLOOKUP gitu ya, seperti biasanya. Dasarnya dari kode, ambil dari akun, kolom ke 2. Tutup, enter, kas. Tinggal ngopi aja. Betul ya, kopi aja ke bawah, kopi reketek. Nah, sudah masuk ya ini. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini neraca saldonya. Ingat tadi kita sudah membuat tabel bantu namanya NS ya. Nah, lihat neraca saldonya ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4. Debitnya ada di 3, kreditnya ada di 4. Ya, ada di 4. Ini VLOOKUP ya, atau VLOOKUP karena kita membaca tabel, kita baca dari tabel bantu. VLOOKUP tetap berdasarkan ini ya. Ambil dari tadi apa namanya, NS neraca saldo. Kolomnya berapa? Ini kolom debit, berarti kolom 3. Enter. Ya. Jadi kreditnya apa? Nah, ini formulanya harus dibuat fleksibel. Bisa debit, bisa kredit. Jadi ini sama, formulanya sama. Bedanya kalau ini ngambil kolom 3. Ya. Oke, ini ambil kolom 3. Nanti sisi kredit ngambil di kolom 4. Lihat VLOOKUP. VLOOKUP
dasarnya tetap di A7 ya. Ini A7, ambil dari NS ya, salah. Kemudian ambil di kolom 4 kreditnya. Kosong. Yang memang kreditnya kan kita lihat. Ini yang kreditnya kan kosong. Betul ya? Nah, sekarang coba ngopinya nggak usah satu-satu, langsung 2 saja. Kopikan sampai di terakhirnya ini. Oke, sudah jadi. Nah, ini jurnalnya bagian 23 sekian ya jumlahnya. 23 sekian, cocok Pak? Sudah seimbang ya. Kita lihat di neraca saldonya 23 sekian. Nah, itu caranya. Nah, untuk yang penyesuaian akan kita bahas selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana membuat jurnal penyesuaian menggunakan spreadsheet. Kita akan ketemu lagi dalam sesi untuk bagaimana cara membuat neraca jurnal. Nah, ini terima kasih. Selamat dan semangat belajar ya. Tuhan beserta kita. Amin. Oke.